guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Akhirnya film-film terbaru yang kita nantikan satu persatu sudah HD. Dan kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Do Not Enter tahun 2026. Ingat ya, ini 2026. Kira-kira apakah film ini akan seru atau malah biasa saja? Oke lah, daripada tebak-tebakan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang kewes yang terlihat ngesot di lorong hotel terbengkalai. Di tengah kondisi ripuh, kewes berambut jagung ini seolah sedang berusaha kabur dari kejaran sesuatu yang membahayakan nyawanya. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada kewes tadi? Kalem, karena film pun baru dimulai. Welcome Creeper Nation, I cannot wait. Singkat waktu, scene beralih pada seorang kewes cantik bernama Diana yang sedang melakukan live streaming di Instakilo. Rupanya, Diana yang merupakan vlogger urbex berniat untuk melakukan penelusuran ke sebuah lorong kereta bawah tanah terbengkalai. Dan tentunya, aksi ini akan ia lakukan bersama tim terbaiknya. Dirasa persiapan sudah matang, Diana dan timnya langsung beraksi dengan cara menyamar sebagai tukang sampah agar mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos. Setelah melakukan adegan yang tak patut dicontoh, si pemilik teknik monyet bernama Cora langsung beraksi membuka akses masuk. Dikira nyeri apaan? Rupanya mereka hanya ingin membuktikan tentang kebenaran legenda grafiti legendaris yang pernah dibuat oleh seorang pria bangor di masanya bernama Jean Michael. Di tengah rasa takjub, pacar Diana yang bernama Rick memperingatkan semua orang untuk jangan pernah menyentuh dan merusak originalitas dari setiap tempat yang mereka kunjungi. Lantas sebelum pergi, si anak emas bernama Feren diminta untuk melakukan dokumentasi. Seketika mereka pun kesal saat melihat Jidi yang berusaha membongkar tembok grafiti. Lantas Jidi berkata jika dirinya sudah bosan menjadi belangsak dan ingin menjual pecahan grafiti ini. Lagi pula, konten mereka ini tidak pernah FYP samsek. Hingga di tengah pertengkaran, Rick yang muak langsung mengeluarkan Jidi dari timnya. Singkat cerita, Diana pun kebingungan karena setiap konten beresiko yang mereka lakukan tidak pernah menarik banyak penonton. Hingga saat Feren menyarankan mereka berganti konten, Rick yang sempat magang di PU berkata jika dirinya berhasil mencuri denah blueprint dari saluran air yang bisa mengarahkan mereka menuju hotel tua terbengkalai bernama Paragon, di mana menurut info, cenah di hotel ini terdapat sebuah harta karun berupa uang senilai 300 juta dolar yang disimpan oleh si pemilik hotel. Namun ada cerita mengerikan di balik semua ini, karena kabarnya si pemilik hotel dinyatakan hilang secara misterius. Dirasa akan kaya mendadak, mereka pun sepakat untuk pergi menelusuri hotel Paragon. Namun sebelum pergi, Diana langsung menunjukkan hasil peacock cap Miranda pada pacarnya. Singkat waktu, mereka yang tiba di wilayah Paragon berniat melakukan persiapan terlebih dulu di Motel Oye. Hingga di tengah persiapan, Rick yang mendengar kedatangan seseorang berniat mengeceknya.
Sontak Rick pun heran saat melihat kedatangan seorang pria bewokan. Lantas Cora berkata jika pria tersebut adalah temannya yang bernama Frank, di mana Frank yang mengetahui rencana mereka memasuki Hotel Paragon memutuskan untuk bergabung guna mencari istri dan krunya yang hilang seminggu lalu saat melakukan peliputan. Ternyata kewes ripuh yang kita lihat di scene awal tadi adalah istrinya Frank yang bernama Amanda. Dirasa persiapan sudah cukup, Diana mengajak semua orang untuk bergegas. Sesampainya di lokasi, Frank diberitahu jika akses satu-satunya menuju Hotel Paragon adalah dengan melewati saluran pembuangan. This is JD's, now it's the loner. Namun di tengah penelusuran, Diana pun heran saat mendengar suara gemuruh yang mendekat. Sungguh geuh! Rupanya suara tadi merupakan kawanan si Jerry yang sedang bermigrasi. Dirasa situasi sudah aman, mereka pun bergegas melanjutkan penelusuran. Setibanya di titik lokasi, Diana yang penasaran berniat melakukan eksplorasi dengan mengecek jalur lain. Sementara itu, Rick dan yang lainnya akan masuk melalui jalur tersebut. The crew was renovating and was told to quit. Setelah memasuki hotel, seketika mereka pun terperangah saat melihat hotel semewah ini bisa bangkar dan terbengkalai. Lantas untuk mempercepat waktu, Feren diminta untuk mendokumentasikan tempat ini. Here we go. Untung saja si lincah Cora masih sempat menghindar. Sementara di sisi lain, Diana pun terperangah saat dirinya berhasil masuk ke dalam ruang teater. Lantas sambil ngevlog, Diana meminta para penontonnya untuk menunggu hasil kontennya di kanal YouTube. Seketika Diana merasa ngeri saat mendengar suara gedebruk aneh dari arah plafon. Takut terjadi sesuatu, ia pun memutuskan untuk kembali pada rekan-rekannya. My God, tanpa Diana sadari jika saat ini dirinya sedang diintai oleh sosok misterius. Lantas bagaimanakah nasib Diana? Apakah akan mubazir? Di sisi lain, Feren yang sedang melakukan dokumentasi seketika kaget saat menemukan bekas cakaran di dinding kayu. Dirasa cukup creepy, Feren langsung memotretnya untuk ditunjukkan pada rekan-rekannya. Sesaat kemudian, Feren berkata jika dirinya baru saja menemukan bekas cakaran di lantai atas. Mendengar hal itu, seketika Rick khawatir dengan keadaan Diana yang sampai saat ini belum juga kembali. Lantas, Rick langsung membagi dua tim untuk mencari Diana. Saw you crushing on Mr. Vice. How did you meet Diane? You reckon she's the one? Sungguh tanpa diduga, Rick harus mengalami pengkor akibat terkena jebakan Leos Edge Kennetot. Di saat itu pula, Feren pun heran kenapa ada jebakan seperti ini disimpan di dalam hotel. Tak ingin cekernya infeksi, Frank yang khawatir bergegas mengobatinya.
Setelah memberikan pertolongan pertama, mereka pun bergegas melanjutkan pencarian. Namun sesaat kemudian, mereka pun heran saat mendengar nada dering HP dari arah lain. I got you. Right this side. Seketika mereka pun terperangah saat melihat banyaknya HP dan barang lainnya digantung di pohon jati. Di tengah keheranan, Rick pun panik saat HP milik Diana juga digantung di pohon ini. Dirasa sesuatu telah terjadi pada Diana, Rick yang khawatir mengajak teman-temannya untuk melanjutkan pencarian. Come on. Suwe sekali, entah dari mana datangnya, mereka malah bertemu dengan Circle GD yang juga ingin mencari harta si pemilik hotel. Tanpa basa-basi, si ketua geng bernama Todd langsung melakukan interogasi terkait lokasi harta si pemilik hotel. Akan tetapi, Rick yang tidak ingin harta itu jatuh ke tangan orang lain, memilih untuk bungkam saja. I didn't know it was you girls. I don't know. Really? Good. My God, sontak mereka pun syok parah saat geng ini melempar Rick ke dasar hotel dengan sangat enteng seperti membuang sampah rumah tangga. Di tengah rasa syok, mereka pun diminta untuk membantunya mencari di mana lokasi harta itu berada. Kalau tidak, geng so asik ini tidak akan segan membuat nasib mereka berakhir seperti Rick. Namun seketika Todd merasa goblok saat ia diberitahu jika blueprint bangunan ini berada di saku Rick yang malah ia lempar. Dirasa masih bisa, Todd yang tidak ingin membuang kesempatan mengajak semua orang untuk mencari keberadaan jasad Rick. Rick! Sesaat kemudian melihat seonggok jasad tergeletak di seberang, Todd meminta Cora yang jago memonyetan untuk menyeberang. Lantas apa boleh buat, Cora yang tidak ingin circle-nya dalam bahaya terpaksa melakukannya. Boy. Rupanya sosok tersebut adalah seonggok jasad yang sudah membusuk. Dan saat Cora akan kembali, Todd yang so asik malah menembak kabel sampai putus, di mana ia meminta Cora mencari jalan lain saja. JD. Sesaat kemudian, mereka pun heran saat mendengar suara kewes yang berasal dari kamar 733. Dirasa itu Diana, Feren yang penasaran meminta mereka untuk mengeceknya. In there. Rupanya kewes ini adalah rekannya Amanda yang bernama Beth. Melihat Beth ketakutan, Frank langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan juga Amanda. Namun belum sempat Beth menjawab, mereka pun panik saat mendengar suara aneh dari lantai atas. Beth pun memberitahu jika kita semua tidak akan selamat dari hotel ini. Setelah menggunakan night vision, geng Todd terlihat waspada saat suara mengerikan itu semakin mendekat. My God, sontak mereka pun syok parah saat melihat JD tewas menyepang besi. Lalu tiba-tiba Come on now. sungguh malang, Beth yang mati-matian bersembunyi akhirnya harus tewas terkena peluru nyasar geng Todd. Di tengah rasa syok, Frank langsung mengajak Feren untuk segera melanjutkan pencarian. Kemudian, scene beralih pada Diana. Ia yang baru siuman langsung panik saat dirinya tersekap di ruangan ritual.
Di tengah kepanikan, Diana pun penasaran saat ia menemukan buku ritual. Saat dicek, ternyata buku ini berisi tentang tata cara melakukan ritual untuk mendapat keabadian dan juga kekuatan iblis yang tidak terbatas. Dan rupanya, sosok misterius tadi sebenarnya adalah si pemilik hotel bernama Morgan Semos yang sedang melakukan penyempurnaan ilmu keabadian hingga tubuhnya berubah menjadi sosok iblis botak albino, di mana kesempurnaan itu bisa ia dapat dengan cara memakan puluhan jantung korban. Dan Morgan sengaja menyimpan semua uangnya di tempat ini guna memancing para korban untuk dimukbang. Tak cuman itu, di buku ini tertulis jika Morgan sudah cukup banyak memakan jantung, Morgan hanya tinggal menuntaskan ritualnya dengan cara mencari sosok wanita untuk menampung benihnya. Melihat gaun pengantin di tempat ini, Diana pun merasa jika dirinya akan dijadikan penampung benih si iblis Morgan. Kemudian scene beralih pada Cora yang sedang mencari teman-temannya. Sungguh di luar nurul. Entah bagaimana caranya Rick masih hidup meski sudah dilempar dari lantai paling tinggi. Di tengah rasa lega, Rick memperingatkan Cora untuk segera bersembunyi. Seketika Cora merasa bersalah saat dirinya kabur meninggalkan Rick. Hingga di tengah kepanikan, Cora pun sampai di ruangan CCTV. Dirasa tempat ini aman, ia pun memutuskan untuk bersembunyi sambil mengecek situasi. Di sisi lain, secara kebetulan, Todd dan Mike akhirnya menemukan ruangan pribadi milik Morgan. Di tengah pengecekan, seketika mereka pun heboh saat melihat gepokan duit yang bisa bikin kaya 7 tanjakan. Namun saat Todd sibuk ngelut, Mike pun merasakan firasat buruk saat menemukan seonggok jasad dengan jantung yang raib. Dirasa nyawanya lebih berharga, Mike yang tidak mau mati muda memutuskan untuk kabur. Mike, tanpa diduga, Mike malah terkena jebakan kawat shinobi dan langsung tewas kehabisan darah. Kembali pada Todd yang sedang sibuk ngeluting. Mamam, Todd si ketua geng so asik akhirnya modar setelah difatality si iblis Morgan. Kembali pada Diana yang sedang pelangap-pelongo. Oh my god, betapa syoknya Diana saat iblis Morgan tiba-tiba muncul dan memintanya memakai gaun pengantin. Beberapa saat kemudian, Cora yang memantau CCTV langsung memperingatkan Frank dan Feren di mana saat ini si iblis sedang merangkak dengan kecepatan tinggi. Melihat tak ada pintu keluar dari dapur, Cora mengarahkan mereka untuk kabur menggunakan lift barang. The motor's dead. Menyadari mesin lift sudah rusak, mereka pun terpaksa harus menggunakan cara manual. Lantas, Frank meminta si anak emas untuk pergi duluan, sementara ia akan menunggu giliran.
Dirasa tidak akan cukup waktu untuk sampai ke atas, Frank meminta Feren untuk memotong kabel lift sementara ia akan turun di lantai ini. Oh my God, Frank. Give me the walkie. I'm fine. Betapa leganya mereka saat mendengar Frank baik-baik saja. Di saat itu pula, Frank yang tidak ingin kehabisan waktu bergegas menyusul teman-temannya ke ruang CCTV. Sesaat kemudian, Frank pun lemas saat menemukan kamera dan peralatan milik istrinya tergantung di pohon jati. Di tengah kesedihan, Frank diberitahu jika saat ini ada seseorang yang terduduk di lantai 9. Betapa syoknya Frank saat melihat istrinya sudah tewas dengan jantung yang sudah diambil. Setelah mengecek keadaan istrinya, Frank yang tidak memiliki lagi tujuan hidup memberitahu rekannya di mana ia akan berusaha menghabisi si iblis ini meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Kemudian scene beralih pada Diana. Setelah dandan menggunakan gaun pengantin, ia pun berusaha untuk tenang saat melihat si iblis bersiap untuk meminangnya. Melihat si iblis mengejar-ngejar Diana, ia yang murka berniat melakukan sesuatu. Sungguh heroik. Frank pun mampu menyelamatkan Diana sekaligus menghabisi si iblis Morgan sebelum sempat mendapatkan keabadiannya. Dan betapa sedihnya semua orang setelah melihat pengorbanan Frank yang begitu heroik. Hingga di tengah kesedihan, Cora memberitahu jika ia sempat menemukan Rick dalam keadaan hidup berada di salah satu kamar di lantai 3. Mendengar hal itu, Diana yang penasaran berniat memastikan keadaan ayangnya. Please wake up. Okay. Are you okay? Sungguh plot armor yang gak ngotak. Mereka pun senang saat Rick masih hidup dan tidak diambil jantungnya, di mana ia hanya mengalami pingsan setelah dibanting si iblis. Di saat itu pula, Diana yang kena mental memutuskan untuk menyudahi saja penelusuran di tempat ini. Singkat cerita, mereka pun mendadak menjadi YouTuber terkenal setelah konten penelusurannya viral dan mencapai 100 juta penonton. Tak lupa, mereka pun berkata jika kesuksesan ini berkat pengorbanan yang dilakukan oleh Frank. Dan kini, mereka akan merayakan keberhasilannya dengan pergi healing-healing menggunakan sedikit duit milik Morgan yang mereka temukan di hotel. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 4,3. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Do Not Enter 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahyang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.